Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di kesempatan kali ini, khususnya di malam hari ini, kita sama-sama akan sharing. Kita sama-sama akan mempelajari mengenai kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW ketika menjelang tidurnya beliau. Ya, terus untuk apa sih kita mempelajari kebiasaannya atau kita mengetahui kebiasaannya? Ya, karena sesungguhnya segala perbuatan, perilaku, perkataan itu semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apabila kita melakukan segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun akan mencintai kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ya, dari hadis ini tentunya kita semua menginginkan untuk bersama Rasulullah SAW di dalam surga kelak. Ya, karena itu yuk tetap stay tune, kita sama-sama mempelajarinya, kita sama-sama sharing mengenai kebiasaan Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah ketika menjelang tidurnya beliau. Baik, yang pertama, kebiasaan Rasulullah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sebelum menjelang tidur adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu merupakan anjuran dari baginda Rasulullah. Dengan begitu, kita dalam keadaan suci ketika kita sedang tidur, seperti itu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 247 dan hadis Muslim nomor hadis 2710. Untuk itu, yuk kita sama-sama berwudu sebelum tidur. Mari. Dalam berwudu, sebaiknya kita lakukan secara tumakninah dan kita usahakan untuk berwudu dengan air mengalir. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW melaksanakan wudhu atau mengerjakan wudhu, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir. Sebenarnya sholat witir itu dilakukan ketika setelah selesai sholat tahajud. Tetapi takutnya kita kebablasan, kita malah tidak melaksanakan sholat tahajud. Baiknya kita melaksanakan sholat witir di awal. Seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat witir. Dan sholat witir adalah 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Untuk itu, yuk kita sama-sama melaksanakan sholat witir. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama sudah mengambil wudhu sebelum tidur. Kita juga sudah mengerjakan sholat witir.
Maka selanjutnya kebiasaan Rasulullah SAW adalah membersihkan tempat tidur sebelum menjelang tidurnya. Untuk itu, yuk kita sama-sama bersihkan tempat tidur sebelum kita terlelap dalam tidur kita. Oke? Pertama, kita rapikan tempat tidur. Selanjutnya, dirapikan semuanya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita telah membersihkan tempat tidur. Selanjutnya, sunnah Rasulullah SAW adalah berzikir ketika menjelang tidur. Karena dengan kita berzikir, maka hati kita akan tenang dan hati kita akan selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu mengingat Allah sebelum kita menjelang tidur. Dan Rasulullah SAW selalu berzikir dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pun selalu membaca surat ayat kursi, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun selalu membiasakan untuk membaca surat Al-Mulk yang terdapat di dalam juz ke-29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun kebiasaan Rasulullah SAW dalam berzikir, khususnya ketika membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka Rasulullah SAW membiasakannya untuk setelah membaca meniupkan ke telapak tangan. Selanjutnya memasukkannya ke seluruh anggota tubuh yang terjangkau. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5017 dan juga terdapat di dalam hadis Muslim nomor hadis 2192. Sunnah selanjutnya adalah kita membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma amut wa ahya. Nah, setelah kita membaca doa, maka baiknya kita segera untuk tidur. Karena Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk tidur di awal waktu, agar kita tidak bangun kesiangan. Jadi kalau misalkan kita tidur yang di awal waktu, maka insya Allah kita bisa untuk bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud. Dan sunnah terakhir yang dibiasakan oleh baginda kita Rasulullah SAW ketika menjelang tidur, ketika sudah membaca doa tidur, maka Rasulullah SAW selalu membiasakan untuk beristighfar. Rasulullah SAW selalu beristighfar sampai Rasulullah SAW benar-benar terlelap tidur. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.